Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang bertanya, "Mengapa kau menyebutnya dengan rubah bermata empat?" Silver Moon menjelaskan karena rubah tersebut berhasil mengambil bentuk setelah selesai dengan budidayanya, dan kemampuan mata setannya bahkan lebih mengerikan daripada teknik pemakan jiwa, karena mata setan itu dapat menghancurkan musuhnya hanya dengan gerakan saja. Selain itu, jika rubah ini memiliki basis kultivasi yang tinggi, diriku pasti takkan berhasil. Tetapi untungnya tingkat kultivasi rubah ini masih berada di tingkat yang rendah, namun basis kultivasinya meningkat karena rubah tersebut terhubung dengan setan mayat. Kemudian Hanli berkata, "Apa hal yang akan kau lakukan selanjutnya setelah mempunyai tubuh sendiri?" Silver Moon menjawab, "Bagaimana jika aku akan meninggalkanmu dan fokus pada tingkat kultivasiku? Apakah dirimu lebih memilih untuk membunuhku?" Hanli bilang, "Setelah melihat kekuatanmu yang sebenarnya, kau pasti sengaja membiarkan diriku menangkapmu di balai langit waktu itu." Silver Moon memberitahu, "Hal tersebut karena aku tak ingin jatuh ke tangan para Nasken Soul." Hanli kembali bertanya, "Sudah bertahun-tahun sejak aku membawamu keluar dari sana. Apakah kau bersembunyi di dalam kantung penyimpananku, dan memperhatikan setiap gerakanku selama ini?" Silver Moon mengatakan jika hal itu memang benar. Dirinya juga menjelaskan, "Jika dunia mengetahui keberadaan botol misterius yang kau miliki, aku takut jika dirimu akan segera terbunuh." Hanli mengingatkan, "Apakah kau tak peduli jika akulah yang akan menghabisimu lebih dulu? Karena jika diriku menghancurkan tubuh dan jiwamu, kau pasti tak akan bisa memberitahu hal ini pada siapapun." Silver Moon bilang, "Bahkan dengan seluruh kekuatan yang aku miliki, kau tetaplah bukan tandingan yang tepat untukku. Dan diriku bersyukur karena kau tidak membunuhku, tapi meskipun demikian aku tahu kau sangatlah berhati-hati dengan orang yang kau biarkan hidup." Hanli menegaskan, "Jika aku memberimu kesempatan, maka diriku tak akan membiarkan kau pergi sampai dirimu berhasil meyakinkanku, karena setiap orang yang mengetahui botol itu harus berada di bawah kendaliku." Silver Moon berkata, "Memang itulah yang aku inginkan. Lagi pula diriku tak ingin tuan baru jika hanya untuk melihatnya mati dalam sekejap." Hanli bilang, "Kau pikir aku akan melepaskanmu hanya karena dirimu memanggilku tuan?" Silver Moon memberitahu, bahwa diriku bisa keluar dari tubuh ini dan menjadi roh untuk masuk ke dalam pedang surgawi milikmu, sehingga jika aku memiliki niat jahat padamu maka kau bisa langsung merasakannya. Silver Moon juga menegaskan, "Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja, namun diriku pasti bisa karena aku sendiri yang menginginkannya." Kemudian Hanli mengatakan, "Mengapa kau melakukan hal itu? Apakah karena untuk membalas kebaikan yang telah aku lakukan padamu?" Hanli juga berkata, "Dapatkah roh senjata dipisahkan dari objek yang mengikatnya?" Silver Moon menjawab, "Aku ingin menjadi roh senjata karena diriku berharap bisa mendapat kebebasan sejati suatu hari nanti." Hanli bertanya, "Bisakah kau menjelaskannya lebih spesifik lagi?" Silver Moon mengatakan, bahwa sisa-sisa ingatanku menunjukkan jika aku mendapatkan bentuk fisikku, kemudian mengembangkan teknik rahasia saat guruku mencapai tahap transformasi spiritual. Tak hanya itu saja, jika guruku juga memasuki alam lain maka diriku akan bebas." Hanli berpikir, "Tapi bagaimana caranya agar aku bisa mencapai tahap transformasi spiritualku sendiri?" Lalu Hanli bilang, "Aku tak akan menolak permintaanmu untuk menjadi roh pedangku, tapi kita akan menarik perhatian banyak orang jika kita bepergian bersama." Silver Moon mengingatkan agar Hanli tak perlu khawatir, karena diriku tahu teknik rahasia yang bisa menyimpan tubuhku untuk sementara di dalam kantung spiritual milikmu, sehingga kau hanya perlu melepaskanku saat dirimu berkultivasi atau saat kau membutuhkan bantuanku. Silver Moon kembali ke bentuk semula, yaitu menjadi rubah awan salju, sedangkan Hanli memberitahu bahwa aku akan menyerahkan dirimu pada murid sekte awan jatuh,
jadi temukan kesempatan untuk menyelundup setelah aku berpisah dengan mereka. Saat Hanli keluar dari gunung, para senior itu pun merasa sangat antusias. Hanli berkata, aku berhasil menangkapnya ketika rubah ini kehabisan energi spiritualnya. Mereka menjawab, kau memang sangat bisa diandalkan. Senior Wang menjelaskan, jika kami telah memutuskan untuk memberimu 30% setelah kami menjualnya. Para senior itu pun segera bergegas untuk pergi ke pasar, lalu setelah 1 jam kemudian Silver Moon berhasil menyelundup dan datang pada Hanli. Hanli dan Silver Moon langsung pergi mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk berkultivasi. Saat sampai di kebun obat, datanglah senior Kui Huan serta senior Wang. Hanli berpura-pura bertanya, berapa banyak batu spiritual yang kalian dapatkan? Senior Kui Huan menjawab, kami telah kehilangan rubah awan salju itu lagi. Mereka berdua menceritakan pada Hanli tentang hilangnya rubah awan salju. Mereka juga meminta maaf karena membuat usaha Hanli menjadi sia-sia. Namun mereka berjanji akan mengembalikan batu spiritual yang mereka janjikan, serta mereka juga akan membayar batu spiritual milik Hanli yang mereka pinjam untuk membeli esensi ember. Hanli bilang, bayar saja batu spiritual milikku sesuai dengan harga esensi ember yang kalian beli. Tentu hal itu membuat mereka berdua menjadi sangat terkejut mendengarnya. Senior Wang tiba-tiba bertanya, apakah kau akan berpartisipasi dalam perakitan uji coba pedang setengah tahun lagi? Karena jika aku perhatikan senjata ajaib milikmu sangatlah kuat. Hanli bingung apa yang dimaksud dengan perakitan uji coba pedang. Mereka berdua tak percaya karena orang seperti Hanli tak mengetahuinya. Senior Wang menjelaskan, perakitan ini sebenarnya acara besar hanya untuk para murid baru dari 3 sekte Cludi Dreams Mountain. Dan hanya murid yang sedang dalam tahap kondensasi Qi, serta murid tahap Foundation Establishment yang diizinkan untuk bergabung. Jadi ini adalah turnamen penting di mana para murid bersaing untuk memenangkan elikir primordial berharga bagi sekte mereka. Hanli bertanya apakah maksud senior adalah ramuan yang berasal dari pohon inti spiritual. Senior Wang membenarkan perkataan Hanli. Ia juga bilang bahwa ini merupakan acara tahunan yang diadakan tepat sebelum elikir primordial dipanen. Jadi nanti sekte pemenang dapat mengambil setengah dari semua elikir yang dikumpulkan untuk mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap murid yang berkinerja baik tidak hanya diberikan alat-alat sihir tingkat atas, tetapi juga akan diberikan pil pembentukan jiwa, dan meskipun itu tak berguna bagi kita murid-murid tingkat rendah, namun kita bisa menukarnya pada penggemar pembentukan inti, untuk mendapatkan 3 alat sihir tingkat atas. Senior Wang juga berkata, bahwa sangat memalukan sekte kita selalu kalah dari sekte pedang. Dengan semua pedangnya mereka telah berhasil menjadi pemenang selama bertahun-tahun. Dan ini pasti akan menjadi pertarungan sulit bagi sekte kita. Hanli menjawab, kau bilang kontes ini untuk peserta kondensasi Qi serta peserta tahap Foundation Establishment. Jadi bukankah peserta di tahap kondensasi Qi tak akan punya kesempatan? Senior Wang berkata justru sebaliknya, karena peserta tahap kondensasi Qi seringkali masuk ke dalam 10 teratas. Semua itu karena ada manfaat tersembunyi dari masuk dalam 10 teratas. Mereka juga mendapat kesempatan untuk menggunakan air pembersihan spiritual yang legendaris. Para kultivator konformasi bisa menolong junior mereka untuk meningkatkan keterampilannya, serta mereka akan memberikan beberapa senjata sihir yang sangat kuat, sehingga dengan cara itu kultivator tahap kondensasi Qi memiliki kesempatan melawan kultivator tahap Foundation Establishment. Hanli tak menyangka, jika sekte-sekte di Cludi Dreams Mountain juga menggunakan air pembersihan spiritual, jadi jika pil dan air pembersihan spiritual ada di dalam turnamen ini, maka diriku tentu saja akan ikut berpartisipasi. Tak lama kemudian para senior itu pun segera pergi. Silver Moon bertanya apakah kau sedang mencari pil pembentukan roh, atau air pembersihan spiritual? Hanli menjawab jika diriku menginginkan keduanya. Tetapi Silver Moon bilang, bukankah air pembersihan spiritual hanya berguna bagi murid-murid tingkat rendah? Hanli menjelaskan bahwa mereka salah mengenai hal tersebut. Air pembersihan spiritual menjadi tidak berguna bagi kultivator tingkat tinggi karena mereka tak memanfaatkannya secara cukup, sehingga jika dalam jumlah yang cukup banyak maka akan berbeda. Hanli mengatakan,
Jika diriku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan akar dari pohon inti roh, sehingga aku akan membudidayakannya sendiri, jadi diriku bisa memiliki air pembersihan spiritual sebanyak yang aku inginkan. Beberapa hari kemudian terlihat Hanli yang masih terus berkultivasi. Kemudian Silvermoon bertanya apakah pesan dari transmisi suara itu mengenai uji coba pedang. Hanli menjawab bahwa diriku juga mengira akan mendapat pesan mengenai hal tersebut. Lantas secara tak sengaja Hanli bertemu dengan senior Mu. Ia pun segera bertanya apakah senior tahu mengapa semua murid diminta untuk berkumpul. Senior Mu menjawab jika diriku juga tak begitu yakin, tapi itu pasti terkait dengan turnamen perakitan uji coba pedang. Namun tiba-tiba saja datang senior Yan yang berkata pada senior Mu, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu, dan diriku mengirim banyak pesan suara padamu mengapa kau tak membalasnya. Senior Mu menegaskan, aku kembali ke gunung ini untuk mengumpulkan para murid atas perintah Master Puncak, jadi berani sekali kau menghalangi jalanku. Senior Yan mengatakan, jika diriku hanya ingin bertanya apakah kau sudah menerima surat dari guru, karena keluarga kita sudah menyetujui tentang pernikahan kita, jadi tidakkah kau pikir kita berdua harus membahas hal itu? Tetapi saat melihat Hanli senior Yan menjadi sangat marah, dirinya berkata siapakah kau sebenarnya? Senior Mu yang kesal menjelaskan bahwa dia adalah Hanli, dan guru percaya padaku untuk mengajarinya. Serta Hanli juga tak ada hubungannya dengan masalah yang terjadi di antara kita, dan aku akan mempertimbangkan untuk menjadi istrimu jika tingkat kultivasimu sama sepertiku. Karena jika tidak, maka kau tak berhak sedikitpun untuk menyentuh diriku. Setelah mengatakan hal tersebut Hanli dan senior Mu pun segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan Hanli bertanya, apakah kau benar-benar akan bertunangan dengan senior Yan? Senior Mu menjawab berhentilah mencampuri urusanku, yang hal tersebut tentunya membuat Hanli menjadi tak enak hati. Silvermoon memberitahu bahwa bukan hanya senior Yan yang mengagumi penampilan senior Mu, karena masih banyak lagi senior lainnya yang berusaha untuk mendapatkan hati senior Mu. Hanli hanya menjawab jika perkataanmu memang benar. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 139 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.